perkenalkan, selamat malam yang living Indonesia. Selamat datang di kelas private kita di malam hari ini. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau sama-sama cerita tentang Citosil Education yang objektifnya itu sangat mudah sekali sebenarnya. Karena beberapa bulan kemarin terakhir kita udah bicara tentang 4 seri dari Citosil. Jadi malam hari ini kita mau bicara tentang kesimpulan singkat, semoga bisa singkat, memberikan pemahaman lebih dalam bahwa Citosil inilah yang membedakan yang living dengan essential oil lainnya. Jadi secara singkat, kalau teman-teman mau cerita apa sih sebenarnya Citosil gitu ya. Citosil itu adalah memberikan pemahaman lebih dalam bahwa Citosil ini membedakan yang living dengan essential oil lain yang ada di pasaran. Baik dari kualitasnya, baik dari kemurniannya, baik dari value-nya, baik dari harganya. Pokoknya beda dengan essential oil yang ada di pasaran lainnya. Itu adalah Citosil. Jadi kalau teman-teman mau jelasin secara singkat itu, titik gitu ya. Tapi ada 4 seri Kakak Lisa. Kenapa harus ada 4 seri? Iya, karena next slide-nya mau menjelaskan bahwa Citosil itu ada 4 seri, ada seed, cultivation, ada distillation, ada testing, sebenarnya ada satu lagi langkahnya yaitu seal. Jadi kalau teman-teman mau ngebayangin gitu ya, bayangin kalau langkah-langkah Citosil yang 5 itu sebenarnya itu kayak mata rantai dalam sebuah mata rantai kayak gini nih. Kalau teman-teman bisa ngelihat pointer saya, ini kayak mata rantai gini. Dia nggak bisa terpisahkan karena setiap langkah seed, cultivation, distillation, testing, seal ini sama pentingnya teman-teman. Bayangin ya, kalau misalnya salah satu mata rantainya terputus, maka seluruh rantainya akan putus gitu. Contohnya, bilanglah kita punya semua perkebunan yang living punya petani-petani yang hebat. Bilanglah kita semua bisa memiliki seed atau memiliki benih-benih yang bagus banget gitu ya di seluruh pertanian kita. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa mendestilasi oil kita dengan baik. Jadi apa yang terjadi? Ya udah kita nggak akan bisa memiliki essential oil yang berkualitas gitu teman-teman. Atau bilanglah kita punya seed atau benih yang terbaik di dunia, kita bisa mendestilasi dengan baik, tapi kita tidak bisa menanam benih-benih itu dengan baik. Akhirnya kita menggunakan contohnya pupuk yang tidak organik. Kita menggunakan contohnya pertanian-pertanian yang tidak organik. Akhirnya kita menggunakan pestisida. Akhirnya kita tidak bisa menggunakan pupuk organik. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bisa memiliki kualitas essential oil yang terbaik gitu ya. Jadi teman-teman, setiap langkah Citosil kalau kemarin kita sampai 4 seri, itu sama pentingnya kayak mata rantai ini. Satu dengan yang lainnya tuh nggak boleh putus. Jadi satu dengan yang lainnya sama pentingnya. Makanya malam hari ini kita mau belajar 4 kesimpulan yang 4 seri kemarin mau kita pelajarin bareng-bareng secara singkat. Mudah-mudahan saya bisa membawakan secara singkat gitu ya Bu Lidiana, Bu Yeni, dan Kak Dera dan teman-teman yang lainnya gitu ya. Singkat aja kita belajar malam hari ini. 4 seri yang selama berbulan-bulan kemarin kita sama-sama belajar. Yuk kita belajar secara singkat. Semuanya sama-sama pentingnya. Nggak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Kita cuma belajar 4 seri kemarin. Benihnya, cara menanamnya, destilasinya, testingnya, semuanya nggak boleh terputus. Sama pentingnya kita secara singkat belajar malam hari ini ya. Oke, kita sama-sama mulai. Oke, jadi kalau teman-teman mau menjelaskan secara singkat tentang Citosil dari 4 langkah itu, apa sih yang kita bisa jelasin kalau kita mau jelasin ke teman, ke keluarga, ke konsumen gitu ya. Gimana sih cara ngejelasin secara singkatnya Kakak Lisa? Gini, ini teman-teman bisa screenshot, bisa teman-teman boleh teman-teman screenshot, boleh hafalin, tapi yang jelas menjelaskan Citosil secara singkat. Gimana caranya sih gitu? Yang living tahu apa yang diperlukan untuk menghadirkan produk dengan kualitas terbaik sambil terus berinovasi untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Mulai dari memilih benih terbaik, menyuburkan tanah dengan nutrisi yang tepat untuk mengolah dan memanen tanaman pada waktu yang tepat, menyuling dengan metode terbaik,
diuji dan dikemas dalam standar kualitas Siptusil untuk mendapatkan kualitas dan kemurnian yang Anda bisa lihat dan rasakan. Jadi secara singkat ini yang bisa teman-teman jelaskan tentang Siptusil. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada 4 langkah yang mau kita cover di malam hari ini. Seed atau memilih benih terbaik, bagaimana menanam dengan cara yang terbaik, bagaimana mendistilasinya, dan bagaimana melakukan tes di setiap corporate farm yang kita punya. Jadi, gimana sih cara ngejelasin secara singkat di Siptusil? Ini dia teman-teman. Gimana cara ngejelasin setiap langkahnya secara singkat? Yuk kita sama-sama pelajarin ya malam hari ini. Tapi yang jelas langkah-langkahnya nggak bisa terputus satu dengan yang lain. Barusan saya udah jelasin. Langkah yang pertama kemarin di tahun lalu bulan November kalau nggak salah dijelaskan oleh Nicholas Landau. Kalau teman-teman mau ngejelasin secara singkat tentang seed, gimana sih cara ngejelasin secara singkat? Kak Kalisa kemarin tuh Nicholas Landau jelasin sampai sejam loh. Kalau teman-teman mau ngejelasin kurang dari semenit, cara jelasinnya gini. Kami bekerja sama dengan ahli botani, agronomi, ilmuwan untuk memastikan bahwa benih yang kami tanam memiliki kualitas terbaik. Jadi Nicholas Landau tuh ngomongin benih gitu ya. Benih yang ditanam memiliki kualitas terbaik, menjaga keaslian dan mempertahankan semua manfaat yang mungkin diperoleh untuk berikutnya melalui langkah penyulingan. Dah, itu doang. Nah, kalau mau lebih detail, yuk lebih detail lagi. Nicholas Landau jelasin apa ya tentang benih? Gampang kok teman-teman. Nicholas Landau jelasin benih bahwa benih yang kita tanam itu pokoknya ditanam bukan dengan cara klonal. Kalau teman-teman mau gampang ingat, Nicholas Landau jelasinnya gini. Kita itu waktu itu Nicholas Landau bilang karena kita punya slogan seed to seal, bukan seed to clone. Ingat ya teman-teman? Yuk coba sekali lagi yuk kita tulis di kolom chat bareng-bareng ya teman-teman ya. Boleh ya tulis di kolom chat ya. Seed to seal, bukan seed to clone. Jadi orang lain tuh selalu menanamnya clone atau klonal. Kita nanamnya dari seed. Jadi seed to seal bukan seed to clone. Saya tunggu deh di teman-teman nulis lagi di kolom chatnya boleh ya. Saya tunggu sekarang ya. Kakak Dera, thank you. Kakak Yeni, kakak siapa lagi sih yang ada di sekarang nih? Boleh lihat partisipan sekarang. Kakak Ayu, kakak FA, kakak Lidiana, kakak NA, kakak Novita, kakak Yeni, kakak Rara, kakak Lara. Boleh dong saya tunggu di kolom chatnya. Seed to seal bukan, speed to seal. Boleh juga nih kakak Ayu. Seed to seal bukan seed to clone ya teman-teman ya. Seed to seal bukan seed to clone. Jadi kakak Lidiana, kakak Ayu, dan kakak Dera, kita ini seed to seal, bukan seed to clone. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman sekalian, saya berikutnya ya. Kalau seed to seal itu seperti ini, bahwa kita itu menanam lavender kita itu dari benih. Dari benih maksudnya adalah kita nggak kalau clone itu disetek, pasti teman-teman kebayang ya kalau disetek ya. Tapi lavender kita ditanamnya dari biji gitu, bukan disetek. Jadi benar-benar ditunggu dari panen sekarang, ditunggu sampai dia punya bijinya, kemudian biji tersebutlah yang kemudian kita tanam teman-teman sekalian. Nah, itu yang dimaksud dengan situsilnya kita. Saya coba sebentar ya, supaya saya bisa oke. Jadi yang kita punya itu ditanamnya dari biji. Tapi kalau klonal itu disetek, bayang ya teman-teman ya. Pertanyaannya Kak Kalisa, kenapa sih repot banget ya yang living ya harus nanam dari biji. Di Indonesia aja orang males banget nanam dari biji, semuanya disetek aja. Pertama alasannya teman-teman kenapa harus ditanamnya dari biji. Kalau misalnya kemarin si Nicholas Landau jelasin secara singkat, kalau ditanamnya dari biji, teman-teman sekalian, misalnya biji tahun ini nih mengalami kekeringan, maka tanaman lavender tahun ini akan kuat untuk bertahan dari kekeringan. Terus nih biji yang tahun ini nih ceritanya nih, saya lanjut ya di sini ya, saya ceritain di sini ya nih, ditanamnya dari biji kalau kita, bukan ditanam dari setek. Lalu misalnya nih teman-teman sekalian, yang ini
lavender yang ini misalnya ya, ini bertahan dari kekeringan. Jadi lavender yang ini adalah lavender yang survive atau dia bertahan dari kekeringan. Misalnya lavender yang ini bulan berikutnya, ini adalah lavender yang berhasil ditanam dari biji yang tahan terhadap bakteri A. Lalu misalnya panen berikutnya adalah lavender yang ini teman-teman. Ini adalah lavender yang pada waktu itu misalnya bertahan dari virus B misalnya ya. Lalu panen berikutnya ada biji dari lavender yang ini nih teman-teman. Lavender yang ini dia bertahan hidup padahal waktu itu diserang hama A misalnya. Lalu panen berikutnya berhasil dia ditanam biji yang ini. Biji yang ini berhasil bertahan hidup dari misalnya virus C. Maka ketika kita udah punya banyak biji dari berbagai macam panen, ditanamlah semua biji-bijian itu dari berbagai macam varietas lavender, kemudian dikumpulkan, maka pada suatu saat teman-teman akan memiliki essential oil yang essential oilnya itu akan memiliki ketahanan terhadap kekeringan, terhadap virus A, terhadap virus B, terhadap bakteri A, terhadap hama B. Maka essential oil yang teman-teman punya itu akan memiliki varietas dan beragam-beragam ketahanan sehingga kualitasnya akan sangat luar biasa. Itu kenapa kita akan memiliki lavender populasi lavender, bukan klonal. Karena kalau teman-teman cuma nyetek, ya udah dari tahun ke tahun dia nggak akan punya ketahanan terhadap apapun. Itu alasannya kenapa Gary yang selalu kepengen punya populasi lavender population, bukan klonal gitu ya teman-teman ya. Padahal harganya jauh lebih mahal daripada lavender klonal. Makanya di industri parfum mereka nggak mau pakai yang lavender population seperti ini. Kenapa? Karena mereka nggak mau punya lavender yang baunya beda-beda kayak gini. Mereka mau industri parfum itu lavendernya baunya sama. Yang living nggak peduli mau baunya beda, mau baunya sama, nggak apa-apa. Yang penting kualitasnya berharga, kualitasnya luar biasa karena ketahanan terhadap benihnya itu luar biasa. Semoga cukup jelas ya teman-teman kenapa yang living mempertahankan untuk bertahan terhadap population lavender. Dan di dunia ini 80% population lavender hanya yang living yang punya. Yang lainnya udah klonal lavender karena lebih gampang di stack aja, nggak dari biji gitu ya. Nah, industri parfum sekali lagi memilih klonal lavender karena lebih gampang dan wanginya sama semua. Kalau population lavender enggak, pasti beda-beda wanginya. Bunganya aja beda-beda nih teman-teman bisa lihat ya. Bunganya aja beda-beda warnanya. Pasti ketahanannya juga beda-beda. Jelas ya? Sehingga kualitas lavendernya yang living itu sangat bervariasi dan sangat tinggi sekali. Nah, itu tentang biji. Jadi udah jelas bijinya sangat berkualitas. Kita lanjut ya sekarang ya teman-teman. Boleh saya tahu nggak sejauh ini teman-teman cukup jelas nggak kenapa yang kita pilih population lavender? Saya boleh menunggu di kolom chatnya. Boleh cukup jelas kah teman-teman? Kenapa population lavender dan bukan klonal lavender? Kenapa seed to seal dan bukan seed to clone? Saya tunggu di kolom chatnya. Kalau sudah cukup jelas, boleh tolong ketik jelas, 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 jelas. Saya tunggu teman-teman sekalian. Jelas ya Kakak Novita, terima kasih. Kakak Vivin, jelas ya. Terima kasih Kakak Lidiana. Yuk kita lanjut ya. Next-nya, tadi satu seed. Dua, kita mau cerita tentang cultivate. Kak Kalisa gimana sih cara jelasinnya kenapa cultivate gitu ya? Cultivate cara jelasin secara singkat, kami membudayakan tanaman yang sehat dengan menyuburkan tanah melalui pengomposan, penggunaan pupuk alami, tanaman penutup tanah, menyiramnya dengan air hujan dan atau irigasi dengan memantau pengaruh kondisi cuaca sehari-hari. Tahu nggak teman-teman, saya di rumah tuh pencinta tanaman dan saya tuh nampung air hujan supaya kalau lagi nggak hujan saya nyiram tanaman saya itu pakai air hujan, beneran saya itu nampung air hujan. Ya, sekarang kalau masalah budidaya tanaman atau apa namanya menumbuhkan tanaman, kita belajar dari Brad Packer kemarin. Secara singkat, yuk kita lihat yuk gimana sih cara membudidayakan tanaman.
Jadi ini dia teman-teman, ini apa sih? Jadi kalau dari bagian ini teman-teman gak usah pusing. Ini adalah mineral dalam tanah, jumlahnya kecil. Ini ditunjukkan karena nitrogen, fosfor, potasium, sulfur, kalsium, magnesium, iron, mangan, boron, koper. Ini adalah mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi bukan cuma manusia yang butuh mineral ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman ngelihat ini di mana? Di Mighty Fights, mineral, vitamin yang dibutuhkan anak-anak gitu ya. Ini bukan cuma kita yang butuh mineral, ternyata tanaman butuh teman-teman gitu. Tapi tahu nggak teman-teman? Kalau di perkebunan konvensional itu mereka nggak butuh mineral ini, tanahnya nggak butuh mineral karena di perkebunan konvensional mereka pakai pupuk sintetis. Jadi kalau pakai pupuk sintetis semua mineral ini mati gitu ya. Karena di perkebunan konvensional ketika mereka menggunakan pupuk sintetis ini akan membunuh mikroba di dalam tanah. Jadi ketika kita bertani secara organik atau regeneratif, kita membutuhkan mikroba di dalam tanah. Seperti bakteri, jamur, protozoa, semua rentang kehidupan di dalam tanah itu kita butuh. Ketika mereka hidup, ini akan mampulah mengakses mineral, elemen-elemen ini akan tetap hidup, kemudian elemen-elemen ini bisa diserap oleh tanaman. Beda sama pupuk sintetis. Kalau perkebunan-perkebunan lain konvensional, mati semua mikroba tanahnya, akhirnya ini semua tidak ada, sehingga tanaman tidak bisa mengakses ini, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah diagram lain yang menunjukkan tanah itu sebagai sistem yang hidup gitu teman-teman. Kalau teman-teman lihat seperti ini ya, ada bakteria, ada fungi, ada serangga di dalam tanah gitu ya. Ini menunjukkan tanah itu sebagai sistem yang hidup. Sebagian besar pada tingkat mikroskopis kayak yang gini-gini nih. Teman-teman lihat bakteria, protozoa, nematoda, ini tingkat mikroskopis, tingkat mikrobiologi. Kemudian berkembang menjadi cacing gitu ya nih, menjadi serangga, menjadi cacing gitu, bermanfaat di perkebunannya yang living itu sangat bermanfaat. Kita benar-benar merasa bahwa alam itu sebuah sistem yang kita bisa bekerja sama dengan alam gitu ya. Kita bisa berkolaborasi secara penuh dengan alam. Nah, hal-hal seperti ini serangga, mikroba, ini benar-benar yang membuat essential oil yang living itu unik. Karena pada slide pertama kan udah ditunjukin tuh mineral, mikronutrien. Nah, di dalam alam sebenarnya terungkap kehidupan di dalam tanah. Yang tahu nggak teman-teman? Sebenarnya 1 sendok makan tanah itu di lapisan paling atas itu punya 7 miliar mikroorganisme di dalamnya. Bayangin ya, 1 sendok makan tanah itu punya 7 miliar mikroorganisme di dalamnya. Itu adalah yang dibutuhkan untuk tanaman dapat mengakses mikronutrien di dalam mikronutrien di dalamnya. Nah, itu yang dibutuhkan di dalam pertanian organik yang ada di yang living teman-teman sekalian. Jadi, kalau yang kayak gini kita pelajari nih di kelas 3. Kita menyebutnya fotosintesis. Gimana tanaman menangkap sinar matahari kemudian diubah menjadi senyawa glukosa sebagai makanan di dalam makanan di dalam tanaman. Terus kita kemudian menghembuskan karbon dioksida dan tanaman melepaskan oksigen kan. Hal ini memurnikan udara. Nah, ada begitu banyak hubungan lain antara mikroba dengan tanah dan tanaman dengan atmosfer. Dan itu benar-benar mengubah perkebunan yang living menjadi sistem pemurni udara, sistem yang alami. Jadi teman-teman sekalian, waktu Brad Packer bicara kemarin ya, hal lain itu siklus karbon di atmosfer. Banyak orang nggak tahu kalau sebenarnya nutrisi nomor 1 yang dibutuhkan tanaman itu sebenarnya adalah karbon. Tanaman itu ngambil karbon dari atmosfer. Jadi ini adalah tanah alami kan ya teman-teman ya. Dan mereka memasukkannya ke dalam tanah sebagai senyawa glukosa cair.
Jadi mereka menyebarkan tanaman ini menyebarkan ke akar untuk mengundang mikroba yang tadi mereka butuhin, bakteri, jamur. Kemudian mikroba tadi akan memberikan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Jadi ini adalah tingkat interaksi yang sangat kompleks sih, tapi indah sekali di alam ini. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya perkebunan yang living itu adalah bank karbon yang sangat besar. Dan kita menggunakan sistem tanaman penutup tanah itu untuk menyerap karbon dari atmosfer dan secara alami kita ngasih makan mikroba di dalam tanah dan kita memasukkan karbon ke dalam tanah. Jadi teman-teman sekalian, hal lain yang diserap oleh tanaman selain karbon itu adalah yang dinamakan sebagai nitrogen. Karbon itu sebenarnya hanya ada sekitar 0,04 di atmosfer kita dan nitrogen itu sekitar 75% dari atmosfer. Demikian halnya dengan tanaman, dia mampu menarik karbon dari atmosfer, dimasukin ke dalam tanah, dan kemudian dia mampu melakukan hal yang sama dengan nitrogen. Dan nitrogen itu adalah pupuk yang paling umum digunakan di perkebunan. Tapi pupuk nitrogen yang sintetis, teman-teman, itu berbasis garam. Dan justru akan membunuh mikroorganisme yang tadi ada di dalam tanah. Itu kenapa kebanyakan orang itu mengalami malnutrisi, atau kekurangan nutrisi. Walaupun dia udah banyak makan sayur sama buah. Tahu nggak kenapa teman-teman? Karena kehidupan di tanah itu kebanyakan sudah mati ketika dia menggunakan pupuk sintesis yang berbasis garam tadi. Udah hilang sepenuhnya. Sudah terbunuh oleh pupuk sintetis yang mengandung garam di dalamnya. Oke, jadi apa yang dilakukan yang living? Ini adalah tanaman penutup yang ditanam oleh yang living selain tanaman-tanaman utama yang ada di perkebunan kita. Kalau teman-teman pernah dengan monokultur, monokultur itu cuma tanaman utama, ini bisa menghancurkan kehidupan di dalam tanah yang tadi saya cerita. Ada banyak mikroorganisme di bawah tanah itu. Nah, karena kalau kita cuma pakai satu tanaman aja, ini akan benar-benar membatasi karbon atau nutrisi. Jadi makanan mikroorganismenya itu terbatas. Sedangkan di yang living kita biasanya menggunakan 7 sampai 12 tanaman yang berbeda. Jadi contohnya ya teman-teman, kita sekarang saya tanya deh ke teman-teman. Di hutan, di populasi yang paling alami, pernah nggak teman-teman ngelihat di hutan dikasih pupuk pakai traktor? Pasti nggak pernah kan? Di hutan nggak ada loh orang memupuk pakai traktor. Jadi alam itu pasti membuat kesuburannya sendiri. Dan Gary yang pingin supaya kita itu membentuk mimicking alam, benar-benar seperti alam. Dan begitu banyak keanekaragaman di hutan, di alam. Itu yang pengen kita buat. Seperti hal itu juga kita punya banyak aneka ragam di hutan, kita punya banyak aneka ragam tanaman di sini. Jadi seperti itulah juga kita mimikin alam, kita mimiking itu, kita buat seperti di hutan juga, supaya tanaman penutup ini ngasih banyak makanan, ngasih banyak karbon, ngasih banyak nitrogen ke dalam tanah. Jadi memberi makan mikroorganisme di dalam tanah. Akhirnya tanahnya bisa subur, kemudian tanaman-tanaman kita bisa menyerap bisa menyerap nutrisi dan mineral dari dalam tanah. Dan tahukah teman-teman di yang living, kita mempraktekkan tidak membajak tanah loh. Kita tidak mengolah tanah loh. Karena sekalinya kita membajak tanah, kita akan menghancurkan rumah untuk mikroorganisme di dalam tanah tadi. Ketika kita menghancurkan ruang mikroorganisme tadi, karbon akan pindah ke matahari, karbonnya menguap. Nah, hal ini akan merusak rumah mikroorganisme di bawah tanah tadi. Maka di yang living, untuk mengolah tanaman, kita selalu mempraktekkan praktek-praktek organik supaya mikroorganisme di dalam tanah itu tumbuh subur dan akhirnya semua tanaman di perkebunan yang living bisa menyerap mineral-mineral terbaik dari dalam tanah. Itu tadi untuk yang praktek kedua, cultivation. Semoga cukup jelas, saya boleh lihat di kolom chatnya. Apakah teman-teman sudah cukup jelas tentang materi yang kedua? Materi yang pertama seed, materi yang kedua adalah cultivation.
Ya kan? Kakak Dera sedih ya kalau ingat nutrisinya sudah habis bahkan sebelum kita makan. Untuk materi yang kedua tentang cultivation, Kakak Dera sudah jelas, kakak-kakak yang lain sudah jelaskah tentang cultivation? Saya boleh lihat di kolom chat ya kakak-kakak. Sudah cukup jelaskah? Biar mendapatkan karbon, biar mendapatkan nitrogen, jadi biar mendapatkan glukosa cair, itu semua mikroorganisme di dalam tanahnya itu biar mendapatkan itu, jadi mikroorganismenya tetap hidup teman-teman. Dan akhirnya tanaman-tanamannya bisa mendapatkan mineral-mineral dari dalam tanah karena mikroorganismenya hidup dengan subur di bawah tanah. Karena satu sendok makan satu sendok makan tanah itu mengandung 7 miliar mikroorganisme. Jadi tanahnya subur dan kita bisa dan tanamannya bisa menyerap mineral-mineral dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Itu tadi. Karena kalau enggak, banyak orang kekurangan nutrisi. Kenapa? Soalnya mikroorganismenya udah pada mati, udah gitu mineralnya udah pada nggak ada, walaupun kelihatannya mereka makan sayur dan buah. Cukup jelaskah my love dan kakak-kakak semuanya yang ada di sini untuk materi yang kedua yaitu tentang cultivation. Boleh saya lihat jelas ya? Terima kasih kalau sudah jelas. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Kita tinggal 2 materi lagi. Semoga cukup singkat dan cukup jelas. Oke, saya lanjut ya kakak-kakak. Materi berikutnya juga sangat gampang sekali yaitu distillation. Kalau kakak-kakak mau menjelaskan tentang distillation, ini gampang banget. Penyulingan uap. Pokoknya kita menggunakan titik data. Kapan sih waktu terbaik mendistilasi? Berapa banyak tanaman yang harus didistilasi supaya essential oilnya paling murni? Titik itu aja. Pokoknya teman-teman ingat, distilasi itu ngapain ya? Intinya berapa banyak sih tanaman yang didistilasi? Terus kapan waktu terbaik untuk distilasi? Udah, supaya essential oil yang terbaik. Udah itu doang ya. Kita mulai ya. Kalau untuk distilasi. Jadi teman-teman sekalian, kami ini selalu memperhatikan tentang suhunya. Jadi berapa sih suhu untuk bisa mendistilasi? Berapa banyak tanamannya? Berapa lama waktu untuk distilasi? Kita ambil contoh ya teman-teman ya untuk distilasi ya. Ini gampang sekali materi ini. Dan tapi kompleks, nggak segampang itu. Kita ambil contoh yileng-yileng. Jadi kalau yileng-yileng ini teman-teman, ini kan bunga ya. Kalau teman-teman tahu yileng-yileng itu kenanga. Jadi bunga kenanga itu rapuh sekali bunganya. Ruang ekstraksinya kecil kurang lebih 500 liter. Jadi kalau teman-teman biasanya kita selalu melakukan inovasi. Biasanya yang living dulu kalau sebelum melakukan inovasi kadang-kadang memasukkan sekali masuk itu 70 kilo bunga yileng-yilengnya. Jadi semua bunga yileng-yileng kadang-kadang dimasukkan 70 kilo. Tapi kemudian kita melakukan inovasi dengan meletakkan 3 keranjang seperti ini teman-teman, disusun begini keranjangnya. Satu keranjang beratnya bisa 20 kilogram, 20 kilogram, 20 kilogram. Dengan demikian, akhirnya uapnya kan akan masuk sehingga saturasi uapnya lebih baik. Maka ketika akhirnya kita memasukkan 20 kilogram, 20 kilogram seperti ini, maka uapnya akan lebih baik, kemudian dihasilkan oilnya 25% lebih banyak. Dengan demikian, akhirnya yang living bisa mengekstrak lebih banyak oil, 25% lebih banyak, saturasi uapnya juga lebih baik, essential oilnya juga kualitasnya lebih baik. Dengan demikian, ini hanyalah satu contoh kecil inovasi-inovasi di yang living. Untuk bisa memastikan berapa banyak ya tanaman yang bisa didistilasi satu kali distilasi. Instead of 70 kilo, dibagi 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo, ternyata hasilnya lebih baik, 25% lebih banyak essential oilnya, saturasinya juga lebih baik. Otherwise nanti dia kayak pancake teman-teman, kayak pasta, karena terlalu banyak 70 kilo gitu ya. Dan ternyata sekarang di Vinca Botanica, mereka lebih punya banyak destilasinya, ruang chambernya sekarang 21, lebih banyak ruang ekstraksinya. Nah, kita kasih contoh. Jadi, di setiap tanaman di yang living, cara ekstraksinya itu beda-beda sesuai dengan tanamannya masing-masing. Kalau tadi kan yileng-yileng. Kalau kita kasih contoh okotea, teman-teman.
Okoti itu mendistilasinya harus 8 jam, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau nggak 8 jam, si okoti ini, kita nggak mendapatkan semua komponen essential oil yang ada di okoti. Jadi harus 8 jam. Kalau yileng-yileng tadi 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo. Kalau okoti nggak, dia harus 8 jam. Tapi berbeda lagi perlakuan terhadap contohnya apa ya? Sandalwood. Sandalwood itu kan dia berupa serpihan kayu, teman-teman. Dia nggak 8 jam kayak okoti, tapi dia bisa 36 jam. Kenapa? Karena dia berupa serpihan kayu, bukan berupa daun. Kalau yileng-yileng berupa bunga, kalau sandalwood berupa serpihan kayu. Jadi dia lebih lama untuk bisa mendapatkan seluruh komponen di dalam essential oilnya, bisa 36 jam. Bayangin teman-teman, 36 jam pagi hari sama malam hari tentunya berbeda dong kelembapan dan suhunya. Itu harus dipantengin 36 jam supaya tetap sama perlakuannya. Jadi di yang living, supaya essential oilnya tetap berkualitas, setiap tanaman, setiap bahan itu perlakuannya beda-beda distilasinya. Supaya semua komponen essential oilnya bisa terambil semuanya dengan baik, maka penelitiannya harus sungguh-sungguh. Yileng-yileng beda waktunya dan beda berapa banyak oilnya dibanding dengan okoti 8 jam dibandingkan dengan sandalwood yang 36 jam. Setiap tanaman beda perlakuannya untuk mendapatkan semua komponen essential oil yang ada di dalamnya. Itu dia untuk distilasi. Sejauh ini cukup jelaskah teman-teman untuk distilasi? Saya boleh lihat di kolom chatnya. Seed beda, cultivation beda, distilasi beda. Kalau sudah cukup jelas, boleh saya lihat di kolom chatnya. Cukup jelas Kakak? Jelas ya teman-teman ya? Thank you Kakak Dera, thank you Kak My Love, thank you Bu Lidiana, thank you Ibu Yeni. Saya lanjut ya, tinggal satu lagi kita sudah selesai. Oke. Yang terakhir adalah tentang tes. Jadi kalau teman-teman mau menjelaskan tentang tes, intinya dibawakan oleh Chris Packer pada waktu itu, produknya yang living dibuat berdasarkan uji laboratorium ketat. Kalau teman-teman mau ingat-ingat, kalau tentang tes, materinya apa ya? Gimana ya cara menjelaskan situs tentang tes? Intinya, semua produk yang living harus melewati uji laboratorium standar kualitasnya tinggi. Harus melewati penelitian data industri selama bertahun-tahun. Pokoknya harus lewat standar penelitian tinggi dan harus lewat standar kualitas di laboratorium. Titik. Itu aja yang teman-teman harus ingat. Yuk, kita lanjut ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang tes, semua corporate farm kita, semua perkebunan corporate-nya yang living itu punya laboratorium analisis. Nah, ini adalah tempat di mana yang living benar-benar memverifikasi kualitas essential oil kita. Senyawa kimianya, rotasi optimalnya, refraktometernya, semua harus lewat standar ketatnya yang living. Jadi kalau teman-teman ini kalau ada perusahaan essential oil, dia punya perkebunan misalnya ya, tapi dia nggak punya laboratorium di sana. Ya gimana caranya dia tahu kapan waktu panennya? Misalnya nih udah panen nih teman-teman, misalnya yileng-yilengnya udah waktunya panen. Tapi kenapa dia bisa tahu itu waktunya untuk distilasi? Nggak bakalan dia tahu kalau dia nggak punya laboratorium di situ. Yang living, ketika udah panen, kita tahu kapan waktu distilasi. Karena sebelum didistilasi, diambil dulu misalnya 1 kilo. Kita ambil dulu 1 kilo, langsung kita uji dulu di laboratorium. Kalau 1 kilo itu memenuhi standar kualitasnya yang living, oh, udah, ayo panen. Dipanen, setelah dipanen, langsung diuji lagi. Oh, udah, waktunya didistilasi. Baru kita distilasi. Itu kenapa Bapak Gary yang berpikir sangat penting untuk kita berinvestasi memiliki laboratorium di setiap perkebunan kita. Dan laboratorium analisis di kebun kita itu setara dengan laboratorium di pihak ketiga kita. Intinya, mahal loh investasinya. Tapi Bapak Gary yang berpikir penting. Kenapa? Karena
investasi di perkebunan untuk memiliki laboratorium setara dengan pihak ketiga itu adalah departemen jaminan kualitas kami yang pertama, yaitu berada di perkebunan gitu ya. Dan kita melakukan pengujian langsung ini untuk memastikan bahwa spesifikasi produk dan kualitas memperkuat reputasi di industri terdepan di essential oil. Itu kenapa kita memiliki testing dan proses yang benar-benar real time di perkebunan kita setara dengan laboratorium pihak ketiga. Nah, jadi teman-teman, ini adalah sertifikat analisis. Setelah kita melakukan penyulingan, udah dipanen gitu ya, disuling, produk tersebut kan dikirim ke laboratorium kita untuk memenuhi persyaratan, semua persyaratan yang ada di Young Living. Kemudian ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh laboratorium kita yang ada di perkebunan corporate kita bahwa oil-oil kita itu udah memenuhi semua persyaratan kita di Young Living. Terus ini dokumennya baru dikirim ke quality and control kita sebelum meninggalkan perkebunan, maka produknya dikemas, ditandai, dilengkapi dengan sertifikat analisis ini. Jadi ini kayak pertahanan pertama kita ya, bahwa essential oil yang living sudah memenuhi semua persyaratan kita. Jadi menunjukkan ketika semua essential oil yang living meninggalkan perkebunan, semua essential oil kita udah lulus persyaratan ketat, semua persyaratannya dari Young Living. Jadi kita ada namanya Certificate of Analysis, memastikan semua sudah lulus persyaratan ketatnya Young Living. Emang apa aja sih yang diuji Kak Alisa gitu ya? Kalau bicara tentang perkebunan corporate, semua memiliki laboratorium analitik ya teman-teman ya. Jadi sebagian besar ilmuwan di perkebunan kita tuh punya latar belakang di bidang kimia, insinyur di bidang kimia, atau hal lain pokoknya yang relevan dengan peran di bidang ini. Dan pengujian canggih yang dilakukan, ini dilakukan oleh ilmuwan yang sangat terlatih, seperti yang saya sebutkan tadi ya, memastikan kualitas dan konsistensi di setiap produk yang living untuk membantu dan memverifikasi kemurnian konstituen senyawa kimia di essential oil kita. Jadi instrumen yang digunakan tuh contohnya densitometer. Densitometer ini untuk memastikan yang ini nih teman-teman nih. Ini memastikan bahwa semua essential oil kita tidak ada adulteration. Adulteration tuh bisa dibilang pemalsuan lah ya di bidang essential oil. Jadi memastikan essential oil yang using itu 100% murni. GCMS ini memastikan komponen di setiap yang living essential oil, contohnya misalnya lavender deh, ada linalool asetatnya, ada linaloolnya, misalnya peppermint, ada mentolnya, ada mentolnya gitu ya. Ini GCMS kita. Ada refraktometer, ada polarimeter, ada organoleptik, ada GCFID, semuanya pokoknya memastikan kemurnian dan kualitas essential oil kami. Dan ini adalah tes yang dilakukan di setiap yang living farm yang setara dengan laboratorium pihak ketiga. Lalu kita punya Certificate of Analysis setelah meninggalkan corporate farm, semua sudah lengkap memenuhi persyaratan dari Young Living. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, ini dia, saya balik ya sebentar ya. Ini dia kesimpulannya bahwa kita sudah cover, ini dia, Young Living secara singkat tentang Citusil. Young Living tahu apa yang diperlukan untuk menghadirkan produk dengan kualitas terbaik sambil terus berinovasi untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Ini yang teman-teman jelasin secara singkat tentang Citusil. Mulai dari memilih benih terbaik atau seed, menyuburkan tanah dengan nutrisi yang tepat untuk mengolah dan memanen tanaman pada waktu yang tepat, ini cultivate, menyuling dengan metode terbaik, ini adalah distillation, diuji dan dikemas dengan standar kualitas Citusil, ini adalah distillation, ini adalah tes untuk mendapatkan kualitas dan kemurnian yang bisa Anda lihat dan rasakan. Ini cara teman-teman untuk menjelaskan Citusil dengan langkah-langkahnya. Dan Citusil, ingat ya teman-teman, setiap langkahnya itu adalah seperti mata rantai yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Karena percuma kalau kita memiliki benih yang dengan kualitas terbaik, tapi ternyata kita nggak bisa mendistilasi dengan baik. Akhirnya nggak dapat juga tuh essential oil yang terbaik. Percuma kita bisa mendistilasi dengan baik, tapi kita nggak bisa ngetes dengan baik.
Jadi udah distilasi, ternyata di hasil tesnya kita nggak bisa ngetes itu ada adulteration-nya nggak ya? Itu komponen-komponennya lengkap nggak ya? Nggak bisa. Jadi Citusil ini memiliki 5 langkah yang setiap langkahnya itu tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian dari saya, 4 sesi seri Citusil yang sudah dirangkum di malam hari ini. Semoga cukup jelas teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan kah? Cukup singkat ya malam hari ini ya sesi kita ya. Ada yang mau ditanyakan kah teman-teman semuanya? Saya lihat di kolom chat dulu. Mana sih kolom chatnya, gengs? Oh, singkat, padat, mantap. Terima kasih, my love. Oke, materi akan ada di VO, ditayangkan di YouTube karena saya bergabung. Boleh Kakak Lensi, pasti saya tayangkan itu di YouTube. Mau foto slide distillation. Oke, saya share sebentar ya, distillation ya. Berapa lama sih saya tampil, Kak? Barusan, Kak. Ada yang boleh tahu nggak? Aku berapa lama sih menjelaskannya? 4 seri loh. Ini, Kak, tadi siapa Kak yang bertanya ya? Super duper cepat. 35 menit ya, sesuai dengan target aku, Kak Lidiana. Kakak Vina, hai Civina. Kamu dari Sintang, Kak Civina? Jelas ya Civina, thank you. Materi bisa diambil di VO. Tentunya Kakak Lidiana akan saya posting di VO. Civi, Kakak Vivin, super duper cepat sekali. Oke, kami Randalina. Inikah kami Randalina atau yang ini? Oh, ini kami Randalina mau ambil fotonya Kevin atau yang ini kami Randa? Atau yang ini? Kadera yang ini kah? Materi yang saya tayangkan di VO dan di YouTube ya. Kakak Lersi, apakah yang ini Kak? Tadi mana yang nanya ya? Kadera, Kadera yang ini Kak, Kadera? Ada Kevinnya. Oh ini, bener ya Kak Kadera? Ini Kadera. Oh, Kadera emang mau yang ada Kevinnya. Silakan. Silakan Kadera. Sip. Sebelum slide terakhir, kami Randalina yang mana ya, Kak? Ini kah? Tes dana Croce Farm? Silakan kami Randalina. Ini apa ini kami Randalina? Oh, Certificate of Analysis ya kami Randa. Silakan kami Randa. Kakak-kakak yang lain ada yang mau bertanya kan? Sekarang gantian saya yang bertanya boleh? Kalau kakak-kakak tidak ada yang bertanya, kakak-kakak boleh kalau saya bertanya, kakak-kakak malam hari ini, apa yang sudah saya jelaskan cukup jelas, sangat jelas atau bagaimana? Gantian dong, saya yang tanya dong, kan belum ada yang nanya. Boleh ya Bu Yani ya? Tanya dong, kan apa dari 4 seri Citusil kemarin saya rangkum ya malam hari ini dan tadi cuma 30 menit doang tuh kata Kakak Lidiana. Jelaskan kakak-kakak sekalian apa yang sudah saya jelaskan dan saya rangkum dari 4 seri kemarin selama masing-masing seri kemarin. Jelas ya kakak-kakak ya? Thank you kakak. Kakak Detik bisa ada kakak Detik loh. Thank you Bu Yeni. Bu Yeni sudah respon. Kakak Detik, Kakak Dera. Yang lain, apakah cukup jelaskah apa yang sudah saya jelaskan malam hari ini? Asik, asik, asik. Jelas ya, Kak Lensi ya. Baik, kalau jelas. Asik. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Baiklah kalau gitu. Kalau nggak apa-apa kami Randalina nanti saya post di YouTube ya.
Kakak Anggi, jelas padat singkat. Terima kasih. Kakak Vina, terima kasih juga. Baik, kalau begitu teman-teman sekalian, kalau sudah jelas, padat, dan singkat, my love, dan teman-teman semua, kita akhiri ya, kalau gitu ya, sesi kita di malam hari ini ya, karena sudah jelas, sudah padat, dan sudah singkat. Nanti saya post di YouTube ya, bersama dengan materi-materinya. Semoga membantu teman-teman untuk bisa juga menjelaskan secara singkat kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada konsumen juga. Kalau perlu teman-teman tinggal contek aja tuh apa yang tadi saya jelasin beserta kata-katanya gitu ya. Gue pengen jelasin deh tentang situsil gimana ya caranya. Di copy paste aja teman-teman yang tadi saya udah jelasin. Ya, thank you my love udah dicatat atau di copy paste aja tentang situsil, mau tentang situsilnya, mau tentang seednya, mau tentang cultivationnya, tesnya, atau tentang distillationnya di copy paste aja untuk bisa menjelaskan secara singkat. Baik, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Thank you juga ke Kak Anggi dan teman-teman. Ketemu lagi ya setiap Selasa dan Kamis. Iya bener sekali. Teman-teman, ngomong-ngomong ya, kita kan sekarang ada Edutainment Express tuh. Jadi selain kita sekarang punya yang namanya Zoom, kita juga punya video-video singkat yang cuma 2 menit sampai 3 menit. Ditonton ya, biasanya ada di YouTube atau saya share di grup-grup atau kita share di education, YLID_edu. Jadi sekarang kalau teman-teman mau edukasi yang cukup agak sedikit lebih lama gitu ya, 30 menit, 1 jam, ada di Zoom. Tapi kalau teman-teman mau edukasi yang cuma 2 menit, ada di Edutainment Express yang cuma video 2 menit, 2 menit. Silahkan boleh pilih, mau edukasi singkat 2 menit atau edukasi yang 30 menit sampai 1 jam ada di Zoom. Oke, ketemu di edukasi-edukasi berikutnya ya. Terima kasih kakak-kakak tersayang. Dadah, aku El.